Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bu Sri Helmi tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada Bu Sri dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan budaya positif atau diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini Bapak Ibu, ini merupakan salah satu tugas dari CGP. Kami kebetulan CGP dari Angkatan 10. Bapak Ibu, di slide kami sudah ditampilkan itu tentang konsep utama dalam modul budaya positif. Yang pertama yang kita bahas adalah ada 7 materi yang akan dipelajari, yang dibahas. Yang pertama tentang perubahan paradigma baru. Terus yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Kita lihat dulu satu-satu, itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya, pembelajaran itu dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap pembelajar itu sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya di sini Bapak Ibu, kita melakukan pembelajaran itu dengan cara berdiferensiasi atau berbeda dari yang kita lakukan. Bukan kita melaksanakan pembelajaran itu berbeda-beda setiap anak, bukan RPP-nya dibedakan, bukan, tapi dalam pelaksanaannya kita itu dalam pendekatan kepada anak itu yang berbeda-beda. Karena setiap anak mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai karakteristik sendiri, sehingga kita bikin pembelajaran itu yang berdiferensiasi. Itu maksudnya. Nah, terus kita tadi melakukan pembelajaran itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwasanya ada 6 profil pelajar Pancasila itu yang dicita-citakan. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang berakhlak mulia. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing, dan yang kedua kebinekaan global. Yang ketiga itu tentang bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Di sini siswa kita wujudkan menurut profil pelajar Pancasila itu kita menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Kita terapkan apa yang ada dalam dirinya itu secara mandiri. Bagaimana anak itu melakukan mandirinya tanpa didorong oleh guru, tapi dia mulai dari motivasinya yang sendiri. Terus anak itu kita adakan bergotong royong. Bergotong royong itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai siswa, misalnya dalam membersihkan kelas atau bekerja sama dalam kelompok, itu artinya bergotong royong. Terus kreatif, itu anak itu menciptakan hal-hal yang baru dalam melakukan pembelajaran. Apakah itu dia melakukan dalam bentuk kartun nanti hasilnya, atau dalam bentuk skema, atau dalam bentuk proyek. Nah, itu apa yang tergantung kepada anak-anak itu sendiri. Terus kebinekaan global itu artinya anak itu, kita Indonesia beraneka ragam, sehingga siswa itu tahu dengan budaya masing-masing. Dia bergaul pun tidak memandang latar belakang temannya, semuanya itu kita adalah sama.
Terus bernalar kritis. Bagaimana kita seorang pendidik itu mampu mengolah beranalisis anak itu untuk bernalar kritis. Dia bisa menganalisis soal-soal atau pembelajaran yang kita berikan. Itu yang diharapkan dari profil belajar Pancasila. Yang materi yang kedua itu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin positif itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sering malah disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik. Artinya Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif ini, bagaimana kita siswa itu mampu menunjukkan motivasi internalnya sehingga dia dalam melaksanakan tugasnya itu ada dorongan dari dalam, bukan dari luar. Bukan kita guru saja yang mengajak anak itu, tapi anak itu juga mampu mendorong darinya sehingga dia melakukan nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu maksudnya. Terus kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama bertahan hidup atau yang disebut dengan survival. Ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Artinya kita sebagai pendidik harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu. Ada misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau anak itu terlambat karena dia mengisi perutnya atau sarapan, berarti dia melakukan itu untuk bertahan hidup. Nah, makanya kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita anak itu diajak berdiskusi untuk memecahkan permasalahan demikian sehingga proses pembelajarannya tidak terganggu. Nah, itu maksudnya. Makanya sekolah wajib memberikan kenyamanan kepada anak untuk dalam guru memberikan kasih sayang, memberikan kebebasan, sehingganya di sekolah anak menjadi senang, yang disebut dengan fun gitu. Terus materi selanjutnya itu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 tindakan motivasi yang dilakukan seseorang itu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya, baiklah, kita lanjut lagi. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi orang itu melakukan motivasi ada 3, pengaruhnya 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini murid melakukan disiplin itu karena dia takut. Nah, karena dia takut dapat hukuman, ketidaknyamanan, itu yang mereka lakukan dengan motivasi ekstrinsik, karena ketidaknyamanan atau karena kepatuhannya tadi. Terus yang kedua, murid melakukan disiplin diri itu karena ia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Di sini, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Pingin dia siswa baik, pingin dapat hadiah. Itu yang disebut murid melakukan disiplin itu karena mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Artinya di sini, murid melakukan disiplin diri karena sadarkan nilai kebajikan dirinya untuk merupakan motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru mengharapkan motivasi itu adalah motivasi intrinsik. Artinya, siswa melakukan nilai-nilai kebajikan itu, motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Dengan adanya motivasi dari internal, maka itu bisa sampai berlanjutnya sampai tujuan yang ingin dicita-citakan itu akan tercapai karena merupakan dorongan dari dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, terus yang kedua pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer.
Nah, di sini dalam posisi kontrol, kalau sebagai penghukum itu membuat anak menjadi dendam. Kalau kita ada anak yang bersalah, kita hukum, itu akan berbekas dalam diri anak. Terus kalau dia merasa buat bersalah, misalnya kamu gak kasihan sama ibu, gara-gara kamu ibu digini-giniin, itu membuat anak merasa bersalah. Nah, kita sebagai guru itu tidak boleh melakukan karena membuat anak menjadi down, terbebani. Yang ketiga itu sebagai teman, di mana guru dan siswa itu berbicara sebagai teman, bagaimana dia bisa merubah perilakunya itu ke arah yang positif. Terus yang keempat sebagai pemantau. Di sini guru bertindak sebagai pemantau dengan yang dilakukan oleh siswa. Pemantaunya itu dari jauh, apakah dia sudah bikin PR apa belum nak? Nah, itu artinya kita bertindak sebagai pemantau. Terus ada lagi sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer, di sini kita hanya memberikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kita berdiskusi, tapi solusinya siswa yang mencari masalahnya. Kita hanya menggiring dia bagaimana bisa mencari siswa tadi bisa mencari solusinya sendiri. Nah, di sini diharapkan yang paling bagus yang diharapkan oleh seorang guru itu adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu kita menggiring anak itu bagaimana dia mencari solusi secara bersama-sama. Dia yang mencari solusinya atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, di sini anak akan lebih bermakna sehingga akan memunculkan percaya diri kepada siswa itu sendiri. Nah, jadi apa itu restitusi? Dari posisi kontrol tadi, kalau penghukum tadi, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau hukum fisik misalnya, Ananda terlambat, silakan Ananda push up 10 kali. Itu namanya hukum fisik. Atau dengan kata-kata, kamu terlambat terus. Nah, itu merupakan hukuman verbal. Jadi anak dimarahi dengan kata-kata yang disebut dengan hukum verbal. Yang kedua, membuat bersalah tadi, artinya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, ya, seperti saya katakan tadi. Kamu gak kasihan ya sama ibu ya. Nah, itu artinya membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, teman sebagai teman. Guru di sini posisinya sebagai teman, tidak menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol pendekatan secara persuasif. Terus yang keempat, guru sebagai pemantau. Di sini guru posisinya biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang disetujui. Yang kelima, sebagai manajer. Seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di mana posisi teman maupun posisi pemantau. Dengan demikian bisa terjadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Bisa juga guru tadi biasanya berbuat seperti bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini saya tekankan lagi, kita sebagai seorang pendidik yang kita lakukan adalah tadi yang tiga, teman, pemantau, dan manajer. Tapi yang lebih bagus itu adalah sebagai manajer. Terus keyakinan kelas. Nah, untuk dalam melakukan proses manajer, kita tahu dulu kita harus bikin dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas kita masing-masing atau dalam mapel kita masing-masing. Yang untuk mewujudkan keyakinan kelas itu perlu supaya warga sekolah memiliki budaya positif. Yang pertama diciptakan adalah yang disepakati. Nah, jadi keyakinan itu membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah yang mengutarakan adalah murid atau siswa. Kita guru hanya memberikan peluang bagaimana dia mengeluarkan prinsip-prinsip nilai kebajikan itu. Terus mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Karena kalau keyakinan akan lebih memotivasi di seseorang itu dari dalam, atau disebut dengan motivasi secara lebih intrinsik. Sementara
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kalau peraturan kita bikin berarti ada yang tidak sesuai dengan diri siswa. Makanya untuk itu perlu kita membuat kesepakatan yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Artinya ada beberapa cara yang kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak, nyata gitu ya. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal atau nilai-nilai universal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Biasanya saya itu sudah dimulai dilakukan itu hanya 10 keyakinan tapi mencakup seluruhnya. Terus keyakinan kelas itu mudah dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi kita. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lewat kegiatan curah pendapat. Terus cara pembuatnya terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Artinya sewaktu-waktu kebetulan tidak dibikin dalam keyakinan kelas, rupanya ada yang kita perlukan bisa ditinjau kembali. List penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi ada 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus bukan siswa kita itu satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kita pun sebagai guru atau sebagai orang tua juga pernah melakukan kesalahan. Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, dengan cara memvalidasi tindakan yang salah. Artinya orang itu melakukan kesalahan pasti punya alasannya. Misalnya anak terlambat, mengapa terlambat? Pasti punya alasan. Mungkin apakah dia sakit perut malam, atau dia begadang nonton HP, atau hal yang lainnya. Nah terus, jadi adakah cara yang paling efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Artinya dari kesalahannya itu apa yang harus dia lakukan supaya dia tidak lagi kesalahannya yang serupa. Terus menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati, keyakinan kelas yang kita sepakati itu kita berikan lagi kepada anak. Nah dengan demikian nanti kamu ingin jadi orang seperti apa? Apakah dia mau jadi tentara? Nah kita mengirimnya bagaimana dia supaya yakin dengan keyakinan kelas yang kita bikin tadi bersama-sama tadi. Nah jadi dalam restitusi ini memberikan kesempatan pada murid untuk menanamkan disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahannya sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi pendekannya pada ini menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengoperasi dampak kesalahan yang dilakukan. Selain itu, restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Ingat lagi, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi sangatlah penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Nah, jadi ada 3 langkah tadi, adalah menstabilkan identitas. Artinya kita menstabilkan identitas itu kita juga dulu pernah melakukan kesalahan dulu. Nah, terus bagaimana caranya dia mencari solusinya? Terus menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati. Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih. Itulah hasil presentasi saya dari diseminasi penerapan budaya positif. Kami kembalikan ke moderator. Baik Ibu, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.
untuk waktu yang telah diberikan. Yang mau saya tanyakan di sini tadi karena kita berbicara perilaku positif, di mana tadi saya juga mohon maaf terlambat. Pada keyakinan kelas, apa aja item yang harus kita terapkan pada siswa? Kan kita tadi udah dari jabaran yang Ibu sampaikan tadi bahwa keyakinan kelas itu kan harus disepakati dibuat bersama di dalam kelas. Apa saja item utama atau item-item yang penting yang harus kita buat sehingga dengan keyakinan kelas tersebut kita dapat membuat perilaku positif dari siswa kita tadi. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan langsung dijawab oleh Ibu. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Eza atas pertanyaannya. Dari keyakinan kelas ini yang item yang paling pertama itu adalah tentang disiplin. Nah, disiplin di sini pertama misalnya datang tidak boleh terlambat. Berarti kita menerapkan disiplin. Nah, terus itu yang pertama. Misalnya tidak boleh keluar masuk saat jam pelajaran. Itu masuk ke dalam kategori disiplin. Nah, jadi itu yang kita terapkan nanti di kelas dalam proses pembelajaran. Terus bisa lagi dengan tentang keamanan. Misalnya siswa dilarang membawa senjata tajam. Nah, artinya di sini kalau dia bikin bawa senjata tajam, kemungkinan untuk cedera itu ada. Makanya disiplin keamanan itu perlu diterapkan dalam penerapan budaya positif, keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Mungkin itu kami kembalikan ke moderator. Mungkin itu jawaban dari Ibu Sri. Ini bagaimana Ibu Eza? Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya dan sudah cukup jelas pemaparan materi dari Ibu Sri Helmi. Mungkin saya cukupkan sekian untuk presentasi Ibu Sri Helmi pada hari ini. Saya moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, kita bikin dulu apa impian Ananda untuk kelas ini. Nah, jadi dari impian itu baru kita bikin nanti apa yang ide-ide yang Ananda munculkan. Kita jadikan impian kelas kita ini bagaimana? Ini kan kelas berapa ini? 71. Nah, bagaimana impian kelas 71? Berarti Ananda yang mengeluarkan ide-idenya. Nanti Ananda tuliskan idenya di kertas ini ya. Impian yang Ananda inginkan di dalam kelas ini. Nah, nanti baru kita tempel di depan anaknya. Silakan ditulis di impiannya di sini dulu ya. Oke. Silakan anak-anak tuliskan idenya, apa impian yang Ananda inginkan buat kelas kita ini. Ya, silakan dituliskan apa impian yang Ananda inginkan buat di kelas ini supaya kita nanti nyaman dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar ya. Ditulis dulu nak.
Anak-anak ibu yang sudah selesai impiannya, silahkan ditempel ke depan. Satu saja impiannya. Jadi tiap orang satu ya, apa yang impiannya untuk kelas kita ini. Setiap orang satu. Yang sudah selesai, tuliskan silahkan ditempel ke depan. Nak. Boleh. Tempel di sini. Bentar ya. Silakan ditempelkan anak ibu yang sudah bisa SPG-nya, yang apa yang impiannya untuk kelas kita, silakan. Silakan duduk kembali, anak ibu yang sudah selesai, silakan duduk kembali. Oh, ada yang jatuh ya? Apa itu? Mana? Udah ada yang tulis impiannya tadi kan? Nah, di sini ada 25 impian yang kalian inginkan dibuat kelas kita ini. Kita lihat dulu. Nanti kan impiannya ada yang sama nanti anak ibu ya. Kita lihat yang pertama ada menjadikan kelas yang taat aturan. Berarti yang taat aturan. Satu ya, taat aturan. Terus ada lagi menjadi kelas yang nyaman. Ada lagi tidak ada kebisingan. Tidak ada kebisingan. Terus ada lagi mengembangkan kelas yang aman dan nyaman. Sama tadi. Terus pingin kelas bersih. Terus tenang saat belajar. Berarti nyaman juga. Ada lagi impiannya menjadi kelas yang baik, bersih. Bersih lagi. Ada lagi saling menghormati. Terus ada lagi impian saya adalah kelas menjadi tenang serta tenang dalam pembelajaran. Terus apa lagi? Ingin menjadi lokal bersih dalam belajar. Terus menjadi kelas yang bersih, suasana kelas yang aman. Ada lagi temannya tenang, bersih. Terus menjadikan pelajaran yang sukses dan terampil. Artinya Anda bisa menemukan minat dan bakatnya. Terus menjadikan apa lagi nih? Membuat aturan. Nah, anak-anak ibu sudah ada kan impiannya kelas yang aman, nyaman, bersih. Sekarang impian Ananda tadi kita jadikan sebagai sebuah kalimat yang positif. Misalnya menjadikan kelas yang aman. Bagaimana kelas yang aman itu menjadikan kalimat positif? Akhirnya orang yang bacanya paham terhadap yang kita bikin. Nah ini ya, sudah bacakan tadi hasil impian kalian. Sekarang impian kita tadi kita jadikan sebagai kalimat positif ya. Aku bagikan sticknya lagi, silahkan ditulis. Ya, bagaimana? Tadi kan impiannya udah. Sekarang impian kita jadi kelas aman, nyaman. Sekarang, bagaimana mewujudkan kelas yang aman, nyaman tadi? Apa kesepakatan kita sehingga memunculkan kelas yang kalian impikan?
diskusikan tadi. Misalnya contohnya satu, menjaga kebersihan kelas. Satu ya. Cuma Anda pikirkan lagi apa kira-kira lagi supaya terwujudnya kelas yang kita impikan tadi, kelas yang aman, bersih. Nah, bagaimana wujudnya? Anda yang tahu. Silakan tulis di dalam sticknya ya, nanti ditempel kita diskusikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Ananda yang kehilangan uang di ruangan 12. Ananda yang kehilangan uang yang ada di ruangan 12, silakan dijemput ke meja tiket. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang sudah selesai kesepakatan yang akan kita bikin, disilakan ditempel dari impian tadi. Bikinlah keyakinan atau kesepakatan yang Anda tulis. Nanti kita menjadikan sebuah keyakinan kelas nanti. Yang sudah selesai silahkan ditempel ke depan. Ide-ide kesepakatannya ya. Yang jatuh dibantu nak, yang jatuh stick semuanya tolong ditransfer kembali nanti mata. Coba jelasin juga yang mana yang salah dan yang salah. Bagi apa nanti. Dan anak ibu ini udah muncul ide-ide untuk kesepakatan nanti. Siapa yang berani bisa membacakan ide-ide yang dimunculkan oleh temannya? Anak ibu, siapa yang bisa membacakan ide-idenya? Silakan ke depan. Siapa? Silakan Rio. Apa ide-ide atau yang dimunculkan untuk kelas kita ini, impian kita? Yang pertama adalah tidak mengganggu teman yang lain. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dan bergotong royong bersama-sama setiap hari Sabtu. Yang ketiga, biar kelas kita bersih, maka buanglah sampah ke tempat tong sampah. Yang keempat, kelas yang bersih seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas. Yang kelima, disiplin, kelas yang aman. Yang keenam, membuat keyakinan dan peraturan kelas untuk mewujudkan kelas yang aman dan bersih. Dan tidak membuat kebisikan atau keributan dalam kelas. Menyepakati aturan bersama dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan aman. Menjaga kedisiplinan, menjaga kebersihan, menjaga ketenangan saat guru sedang mengajar di kelas, tidak boleh berbicara dengan teman saat ibu menerangkan. Keinginan saya adalah agar kelas bersih dengan cara tidak makan minum di kelas. Rajin belajar dan kembangkan bakat agar menjadi siswa yang kreatif. Kerjasama untuk melakukan kegiatan pembersihan kelas atau renovasi. Silakan duduk Novio. Terima kasih Bu. Ya. Anak-anak ibu sudah dengar tadi kan ide-ide yang kalian munculkan untuk kesepakatan kita ini kan. Ada tadi beberapa yang sama, contohnya menegakkan disiplin, menjaga kebersihan, terus tidak mengobrol waktu ibu menjelaskan pembelajaran, terus menghargai tadi kan, saling menghargai. Nah sekarang ide-ide kesepakatan kita ini kita menjadikan sebuah keyakinan
Keyakinan artinya di sini kita yakin bahwasanya ide dari kesepakatan kita itu kita jadikan keyakinan untuk kelas kita, sehingga kita membuat keyakinan itu kita penuhi. Artinya kita ikuti keyakinan kita itu. Karena mengapa? Karena keyakinan itu kalian yang bikin kan? Bukan ibu kan? Siapa yang bikin tadi? Ananda, kita. Jadi karena kita yang bikin, kita harus mematuhi keyakinan yang kita buat ya. Sekarang dari ide ini kita munculkan keyakinan tadi. Kan sudah banyak tadi kan? Kita munculkan nanti kan tadi ada yang sama. Nanti mungkin muncul juga ada yang sama. Bagikan lagi sticknya menjadi keyakinan kelas. Nah, ide-ide dari kesepakatan kita dirumuskan dari satu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, bagikan lagi ya. Silakan ditulis apa keyakinan kelas kita itu menjadikan sebuah kalimat yang bagus, kalimat yang bernuansa positif. Ya, silakan ditulis Ananda yang sudah ada sticknya, silakan ditulis. Silakan ditulis kalimat-kalimat positif yang menjadikan sebuah keyakinan kelas kita agar itu menjadi kita menjadi memotivasi kita dalam mengikuti proses pembelajaran. Ananda yang sudah selesai, ada yang sudah selesai silakan kami ditaruh ke depan. Yang sudah selesai. Udah semua? Apa udah? Nah, anak-anak ibu di sini sudah ada ide-ide positif yang Ananda ide-ide yang menjadi kalimat positif yang Ananda munculkan. Siapa yang bisa membacakan dari ide-ide yang dibikin oleh temannya? Silakan Ananda yang bersedia atau yang mau, silakan Titi. Tiara silakan. Tidak membawa senjata tajam di dalam maupun di luar sekolah. Bertanggung jawab pada hal yang dilakukannya. Melaksanakan piket secara teratur. Agar kelas bersih, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan melakukan piket. Tidak boleh membuli teman. Melaksanakan piket kelas. Mengumpulkan tugas depan waktu. Tidak boleh membawa senjata tajam. Tidak boleh berbicara atau ribut saat guru menerangkan pelajaran.
melaksanakan piket kelas, datang tepat waktu dan mematuhi peraturan kelas yang telah ada, tidak membuli teman, tidak cabut saat jam belajar, menjaga kedisiplinan kelas, diam dan tenang saat guru mengajar, membantu teman yang melakukan piket kelas jika teman yang libur. Keyakinan kelas, mendengarkan saat guru mengajar, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh libur saat belajar, tidak boleh makan dan minum saat belajar. Menjaga keamanan kelas, melaksanakan piket kelas, melaksanakan tanggung jawab dalam rangka membersihkan lingkungan seperti piket kelas. Mematuhi aturan sekolah dan melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas, melaksanakan piket kelas, berpakaian rapi, tidak membuli. Silakan Tiara. Jadi anak-anak ibu di sini sudah terkumpul beberapa keyakinan kelas yang Ananda bikin dari yang dibacakan oleh temannya tadi. Ada yang sama ya. Nah, yang sama ini kita tarik kesimpulan menjadi sebuah keyakinan atau karena disamakan kita jadikan satu menjadi sebuah keyakinan kelas 7-1. Nah, sekarang ini keyakinan kelas kerana ini menjadi keyakinan kelas 7-1. Ibu bacakan ya, tadi kan sudah dibacakan oleh temannya. Nah, ini kan istilahnya kita jadikan sebagai kalimat positif. Yang pertama, tidak membawa senjata tajam. Kalau tidak membawa senjata tajam, berarti apa kalimat kita supaya dia tercantum dalam itu? Itu kan kalimatnya masih dalam bentuk negatif. Tidak membawa senjata tajam. Kita jadikan kalimat positif. Bagaimana bunyinya? Siapa yang bisa? Bagaimana kalimatnya kalau dijadikan sebagai kalimat positif? Tadi ini masih kalimat negatif ya, tidak membawa senjata tajam. Jadi kalimatnya yang pas apa? Apa kalimat yang pas? Dipikirkan ya. Yang satu lagi, bertanggung jawab pada yang dilakukannya. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, berarti ini kalimatnya sudah positif atau negatif? Sudah positif. Artinya apa katanya tadi? Bertanggung jawab. Nah, silakan ditulis dulu Adit. Nanti ditempel. Berarti sudah kalimatnya sudah positif ya. Ingat tadi yang membawa senjata tajam, dipikirkan lagi apa kalimat positifnya. Terus apa lagi? Melaksanakan piket secara teratur. Nah, bagaimana kalimat positifnya? Masuk nggak bertanggung jawab tadi? Nah, masuk nggak? Berarti bertanggung jawab itu bertanggung jawab itu. Bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas 7-1. Terus apa lagi? Agar kelas bersih sama tadi. Tidak boleh membuli teman. Apa kalimat positifnya? Saling toleransi. Saling toleransi dan menghargai. Tulis ya. Nanti kita jadikan seperti itu. Terus ada lagi melaksanakan piket kelas. Sama tadi ya. Sama dengan si Adit. Tidak boleh membawa senjata tajam. Nih sama dengan pihak yang pertama. Yang pertama tadi belum muncul ya kalimatnya. Coba dipikirkan Anda apa kalimatnya yang pas. Tidak boleh bicara atau ribut saat guru menerangkan pelajaran. Apa kalimat positifnya yang pas? Kalau tidak boleh berarti masih dalam bentuk kalimat negatif. Sekarang kita jadikan kalimat positif. Menghargai guru saat menerangkan. Terus ada lagi melaksanakan piket kelas. Udah tadi. Datang tepat waktu. Ini sudah positif atau negatif? Sudah positif atau negatif? Datang tepat waktu. Sudah positif atau negatif? Yang positifnya apa? Tidak boleh terlambat berarti masih ada tidaknya. Berarti masih positif. Kalau datang tepat waktu sudah positif kalimatnya atau negatif? Positif. Berarti datang tepat waktu sudah pas. Ditulis ya. Terus ada lagi. Tidak boleh membuli teman. Udah tadi enggak sama tadi ya? Sama. Terus ada
negatif? Kalau positifnya apa? Menjaga keamanan kelas. Apa kalimat positifnya? Hah? Apa Rasti? Menjaga keamanan. Berarti? Kenapa? Apa sih Pak? Tidak apa-apa, ini kan dimunculkan ide, nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Apa Safira? Melaksanakan, menaati peraturan disiplin. Nah, ada lagi. Terus ada lagi yang di sini. Menjaga keamanan. Mematuhi aturan sekolah. Apa kalimatnya? Mematuhi peraturan sekolah. Apa kalimatnya itu? Udah positif atau negatif? Tidak. Tulis mematuhi peraturan sekolah. Terus ini lagi melaksanakan piket kelas. Udah tadi ya? Terus berpakaian rapi. Apa kalimat positifnya? Berpakaian rapi, punya atribut, memakai waktu pas hari pakaian itu sesuai dengan hari yang ditetapkan. Bagaimana kalimat positifnya? Mematuhi aturan. Makan udah tadi. Terus ada satu lagi, bertanggung jawab dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah. Arti apa tuh kalimat positifnya? Sudah positif atau negatif? Sudah. Artinya bikin nanti bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Ditulis ya. Ananda silahkan itu ke yang keyakinan kelas. Silahkan ditulis ke depan. Yang sudah tadi silahkan ditempel. Yang sudah dikasih tadi. Ada satu yang belum tadi. Tidak membawa senjata tajam. Apa tadi kalimat? Itu masih ada atau tidak? Apa kalimatnya yang pas? Dilarang membawa senjata tajam. Pak, ada lagi? Membawa perlengkapan yang diperlukan. Nah, itu aja ya. Jadi berarti kan kalau diperlukan apa? Peraut. Perautnya dibawa. Usah dibawa pisau ya atau cutter ya. Siapa yang belum? Ananda, disilahkan yang sudah di depan yang itu diperbaiki, ditempel di depan, nak. Silahkan ditempel. Jadi anak-anak ibu, kalimat yang sudah kita perbaiki menjadi kalimat positif, silahkan ditulis. Sudah ditulis semuanya? Sudah. Nah, yang sudah ditulis, silahkan ditempel ke depan. Silahkan ditempel ke depan. Ada lagi? Dah? Jadi di sini setelah ditarik kesimpulan dari beberapa kalimat yang rancu, dari keyakinan kita yang sama, jadi nanti dari keyakinan kelas ini menimbulkan 1, 2, 3, 4, 8, 9 keyakinan kelas. Di sini yang pertama, siswa harus bekerja sama. Terus datang tepat waktu. Ada lagi, menghargai guru. Terus melaksanakan disiplin, mematuhi aturan, bertanggung jawab, terus bertoleransi, saling menghargai. Terus apa lagi? Mematuhi peraturan. Anak-anak ibu, sini sudah ada 9 keyakinan kelas yang kita bikin bersama-sama. Apakah kalian sepakat dengan keyakinan yang kalian bikin? Kalau kalian sepakat dengan keyakinan kelas kita, kita tanda tangan kontrak ya. Artinya kita tanda tangan MOU. MOU bersama, tanda tangan kontrak antara kita sama-sama. Artinya di sini kalau kita sudah menandatangani kontrak, kita harus mematuhi
yang sudah kita bikin. Nah, kenapa? Sama kayak orang melakukan kontrak kerja ya. Kalau dia melanggar, berarti kontrak kerjanya batal. Makanya supaya kontrak kita tidak batal, kita lakukan dulu MOU atau tanda tangan antara kesepakatan yang kalian bikin ya. Nanti tanda tangannya dibikin di sini. Silahkan dibikin tanda tangannya, Marcelia ditulis Marcelia, Ana ditulis, Ana ditandatangani. Tanda tangani kesepakatan bahwasanya kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Jadi dengan adanya ini kita sudah melaksanakan kontrak antara kita semua dalam melaksanakan kelas impian kita. Buat nama cantik-cantik, nanti dikasih nama marker, tanda tangan marker. Nanti tanda tangannya nanti sini ya, MOU. MOU. Sini ya. Nah, di sini. Nanti semuanya anak-anak ibu bahwasanya buktinya kalian bikin, tanda tangan sini. Nah, nanti setelah kalian selesai MOU, siapa yang bisa membantu ibu dalam membuat keyakinan kelas ini dalam karton? Yes. Siapa yang bisa? Siapa yang tulisannya yang bagus? Pio. Bagus gaya Pio. Ah, Pio ya. Nanti Pio bantu ya untuk membuat nanti hasil keyakinan kelas kita ini kita tempel. Nanti sewaktu-waktu kalian bekerja, nampak kalian. Hah? Silakan MOU-nya ditempel di depan. Ini namanya Adit. Nah, tanda tanganin Adit ditempel di depan. Sudah semua nanda tangani MOU. Nah, jadi anak-anak ibu, itulah hasil kesepakatan kita untuk kelas 71, keyakinan kelas kita. Jadi nanti kita bersama-sama meyakini untuk mematuhi keyakinan yang kita buat. Nah, nanti anak-anak ibu karena keyakinan kelas kita sudah selesai, kita berikan hapus untuk kita semuanya.